There was a moment when the lights went out, when death had claimed its victory. The King of love had given up his life. The darkest day in history. There on a cross they made for sinners. For every curse his blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roared. All hail King Jesus, and all hail the Lord of heaven. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Roh baik yang bersuka cita pagi hari ini. Semua siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Beribadah bersama-sama. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biar hari ini kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan ucapan syukur, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Oh, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertobat.
sekali lagi sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Berterima kasih, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan tunaikan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Satu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Ku naikkan syukurku, oh ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dengan iman katakan selalu baru, selalu baru, yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Oh, tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh, tak pernah terlambat Kau menolong kami. Mari setiap kita naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu, nyatakan betapa baiknya Tuhan. Jangan terdiam, naikkan suara-Mu, naikkan suara-Mu. Maya Shakara ya Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan jamah, Tuhan jamah, kasih-Mu mengalir untuk setiap kami pagi ini. Oh,
beban yang begitu berat. Kami percaya tangan-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah melepaskan kami. Kuatkan tangan yang lemah, kuatkan lutut yang goyah. Kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan setiap hati, memulihkan setiap jiwa, membuka pikiran dan hati kami, oh Tuhan. Ada kesegaran yang baru mengalir di tempat ini. Ada kekuatan yang baru mengalir di tempat ini. Ketika kami bersyukur, kami percaya, kami menerima mujizat Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, kami percaya Tuhan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya, besar setiamu. Bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ini waktunya kami bersorak, menyatakan nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Semua yang siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi katakan haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat virus gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, serukan nama Yesus.
dan nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Oh, 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 nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, 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 nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Come on. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, hey, 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 hey. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Di atas segalanya. Oh, oh. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Wow. Kami mau bangkit menyerukan nama Tuhan dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Tapi Tuhan, satu hal yang kami tahu, kami gak bisa bikin itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu kekuatannya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
sesuatu. Kemanakah kami mencari, katakan kasih sejati, kasih sejati. Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan, kemanakah kami mencari? Kami mencari kasih sejati. Kemana kami berseru, kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari bangkit bersama-sama saudara, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Oh, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau. Kami perlukan Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi di dalam Yesus selalu ada kepastian. Walaupun dunia sedang berguncang dengan segala macam krisis, tapi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu teguh berdiri karena kami memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai Allah bahkan gembala kami yang baik. Tuhan, kami menyadari bahwa kami benar membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Kami membutuhkan jamahan Tuhan. Hari-hari ini berat tanpa Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kasihani kami anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang tidak pasti.
Kami memohon jamahan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami Tuhan tetap teguh berdiri menghadapi setiap pergolakan, menghadapi setiap tantangan hidup dunia ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak tergerus atau tidak terbawa dengan arus dunia ini. Tapi sesungguhnya kami tetap berdiri kokoh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, bahkan umat-Mu yang mendengarkan. Biar Roh Kudus Allah berbicara bagi kami semua. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Terima kasih buat tim musik ya, luar biasa. Bapak Ibu, hari-hari ini kita atau dalam bulan ini kita berbicara mengenai kesehatan keuangan, Saudara ya, mengenai keuangan. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Kalau kemarin Pak Gembala sudah berbicara mengenai keuangan juga. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan ya. Melalui satu kitab Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10 ya. Bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan yang dimana itu berhubungan dengan keuangan Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita berbicara keuangan Saudara, dampak dari perang ya, Ukraina, Rusia, itu sangat berdampak ya, bukan hanya beberapa negara tetapi dunia Saudara. Karena memang di situ ada suplai pangan Saudara, gandum dari Ukraina dan juga energi, minyak dari Rusia. Artinya ini menyebabkan krisis dunia. Belum lagi kita masih pakai masker karena situasi COVID belum selesai gitu ya. Sepertinya kalau kita melihat fenomena-fenomena ini, COVID awal 2020 lah ya, belum selesai, pecah perang Ukraina-Rusia. Bagaimana virus yang tidak kelihatan itu memporak-porandakan seluruh dunia. Ya, ekonomi juga. Belum selesai, perang meletus, perang terjadi. Saudara, kalau kita melihat bagian-bagian ini, coba kita, ini apa maksud Tuhan? Semua yang terjadi itu pasti semua atas izin Tuhan, tapi apa maksudnya Tuhan? Itu kan pertanyaan bagi kita semua. Semua dunia ini bertanya mengapa? Gitu. Semua dilanda krisis. Sehingga mau tidak mau juga pemerintah harus menaikkan BBM juga. Ya gitu ya. Jadi ada keputusan-keputusan penting yang harus diambil oleh pemerintah menyikapi setiap keadaan dan gejolak dunia ini. Benar lagu tadi itu, bahwa kita membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Membutuhkan Tuhan, saudara. Kita nggak ada hal lain lagi, saudara, yang sebagai orang percaya, kita hanya membutuhkan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita itu tetap stabil, saudara, tetap berdiri, tetap kuat menghadapi setiap kondisi keadaan ekonomi. Saya tahu kita semua itu berjuang setiap hari.
bekerja setiap hari. Karena ada satu tuntutan yang harus kita penuhi. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita atau handphone kita yang ada Alkitabnya. Karena jarang orang membawa Alkitab zaman sekarang itu bawa Alkitab begini jarang ya Saudara. Udah jarang, Saudara. Ya, paling ya simpel sih. Dunia sekarang memang sebanyak simpel aja lah gitu ya. Ngapain bawa Alkitab di sini juga udah ada ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih menyarankan lebih baik sih bawa ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita buka di sini, ntar ada telepon masuk gitu ya. Ganggu. Oke. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Mari kita bacain secara bergantian. Saya ayat 7, Bapak Ibu ayat 8 begitu seterusnya. Demikian firman Tuhan. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Amin. Firman Tuhan temanya itu bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan dengan baik ya. Mengelola pekerjaan dengan baik. Menurut Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10 ini. Nah, Saudara, pertanyaan mungkin begini pertama. Untuk apa kita bekerja? Ada yang bisa jawab? Untuk apa kita bekerja? Memenuhi kebutuhan kita, keluarga. Ada lagi? Satu lagi. Pak William. Kenapa Bapak bekerja? Bapak bekerja kan? Kenapa Pak? Untuk makan. Ya, simple ya. Untuk makan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Hanya begini Saudara. Terkadang kalau kita bilang memenuhi kebutuhan hidup, oke, pasti. Untuk makan, minum, oke. Cuman Saudara kalau kita hanya sampai pada tataran itu punya konotasi yang lain. Artinya kalau tujuan saya bekerja, yang penting kebutuhan hidup tercapai, saya makan, kerja apa aja saya lakukan. Ngerti enggak? Yang penting kebutuhan hidup saya tercapai. Saya bisa makan, ya kerja apa aja saya kerjakan. Dia halal mau dia tidak halal, pokoknya kebutuhan tercapai. Yang penting saya makan, ya. Bukan makan nggak makan asal kumpul. Nah itu slang itu ya. Ya. Apa artinya kita itu bekerja? Jadi bekerja itu sebenarnya adalah membuka diri atau suatu usaha dari diri kita untuk memiliki nilai atau lebih bermakna di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bekerja, orang itu melihat, oh iya, dia orang Kristen. Artinya ada pancaran kita sebagai orang percaya itu ada nilai yang kita bawa di dalam pekerjaan itu.
Nah nilainya ini kalau kita sudah berbicara nilai berarti nilai-nilai Kristus itu di dalamnya. Kalau kita berbicara nilai Kristus berarti kita pekerjaan-pekerjaan yang benar. Itu maksudnya. Saudara. Kalau kita bekerja hanya asal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makan, ya kerja apa aja lah. Mau nyuri, mau apa yang penting kebutuhan tercapai. Ya. Nah mari kita lihat saudara bagaimana kita ya mengelola satu pekerjaan yang mendatangkan berkat. Apa kata firman Tuhan? Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengolah pekerjaan? Yaitu menikmati hasil pekerjaan. Ayat yang ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu, saudara. Jadi bekerja itu menikmati hasil dari pekerjaan, saudara. Tapi ada 2 poin. Bagaimana supaya kita itu menikmati hasil pekerjaan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Allah dengan hartamu bla bla bla, saudara. Jadi menikmati pekerjaan atau hasil pekerjaan Tuhan itu dengan cara memuliakan Tuhan. Ya kan? Memuliakan Tuhan. Artinya hasil yang kita terima dari pekerjaan itu, berkat atau uang lah atau apailah itu harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, amin. Harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak, ya kalau kemarin mengelola, ya tidak bisa mengelola berkat Tuhan itu dengan benar, dengan baik, saudara. Contohnya begini, saya ingatkan lagi kemarin di ibu-ibu. Bapak ibu yang punya gaji 3 juta misalnya, saudara ya. Akhirnya komitmen ya suami istri, anak 2, udahlah tiap hari kita makan tempe sama sayur aja gitu ya. Cukuplah sebulan, habis 3 juta, habis sebulan, udah. Naik gajilah 3,5 juta, 500.000 naik, saudara. Nah kalau dia mau hitung yang benar, harusnya dia ada sisa berapa? 500. Tapi manusia kan enggak begitu. Awal dia makan tempe tahu, pas naik gaji 500.000 langsung ganti rendang. Sei sapi, sei babi, ya Pak Martin ya. 500.000 habis Pak, habis. Berapapun naik gaji, kalau enggak bisa kelola dengan baik, ya habis juga. Habis. Habis Bapak Ibu. Karena dorongan kita manusia ini kalau dapat sesuatu yang lebih, ingin lebih juga. Ingin lebih juga. Dunia sekarang itu sangat rentan sekali dengan konsumerisme, konsumtif itu sangat rentan kita saudara. Kalau kita tidak berdiri benar di dalam Tuhan, tidak bisa mengatur ini dengan baik, kita itu akan menjadi orang, aduh, besok mau makan apa ya? Kayaknya duit kon tinggal 10.000. Listrik lagi udah nyit. Gas lagi saya lihat, aduh gas ini sudah mau hampir habis ini. Uang tinggal 10.000. Ada yang mengalami begitu Bapak Ibu di sini? Oh, buset. Ada Pak. Banyak. Saudara, ini kan memang harus diatur saudara ya. Ya saya nggak mau banyak berbicara karena kemarin itu sudah diterangkan. Cuman saya mau beri penegasan kepada kita. Itu yang saya bilang, kalau kita terima uang 3 juta, ya diaturlah dengan baik saudara. Diaturlah dengan baik. Alkitab pun sudah bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi apa yang ada padamu 3 juta ya udah cukupkanlah dengan 3 juta ini. Ya, jangan kredit handphone. Jangan. Gak cukup Pak. Gak cukup. Nah itu nanti kita itu malam-malam bingung listrik mati.
token uang tinggal 10.000. Listrik apa 10.000? Nggak ada. Mau WA Presiden Joko Widodo, minta ini izin token, kan nggak mungkin. Nah ini kan perlu pengaturan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Makanya firman Tuhan bilang, menikmati hasil pekerjaan itu dengan cara memuliakan Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan berarti kita mengatur segala pemasukan dan pengeluaran itu dengan baik, dengan benar, saudara. Saya ini bukan pakar keuangan Bapak Ibu, enggak saudara. Saya tahu Bapak Ibu dan saya itu bergumul, punya pergumulan yang sama. Saya mengalami, makanya saya itu ngomong. Supaya itu benar-benar saya itu merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Ada yang memang lalai saudara. Contoh saya lalai saudara. Biasanya gas sudah habis. Tolong beliin gas, saya kan paling malas saudara mau suruh beli gas nenteng-nenteng apa tabung itu kan Pak Pendeta ini nenteng tabung. Mana ini kan gitu. Suruh anak saya Amos beli gas. Ya bentar dulu lagi tanggung main game gitu kan. Ya udahlah ini sudah maghrib saudara ceritanya ya. Istri saya kan kalau mandi sukanya air hangat gitu kan. Akhirnya bolak-balik ya, waktu singkat ya udah nggak jadi kebeli lah gasnya gitu ya. Hal yang sama listrik sudah berbunyi-bunyi. Lihat. Oh masih 200. Cukup lah malam gitu kan. Mati. Jam 2 mati. Nyamuknya banyak jadi harus pasang obat nyamuk. Korek kagak ada, pergi ke gas, aduh tadi nggak jadi beli kan. Saya itu pernah ngalami itu Bapak Ibu. Ya itu kelalaian. Ya. Ada yang pernah mengalami gitu? Banyak ya. Puji Tuhan kalau masih mengalami. Tapi hari ini ada di sini, betul? Masih hidup ya, masih hidup. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, masih hidup. Tenang, itu membuktikan Tuhan kita itu pelihara kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Ulangan 8 ayat 18a. Dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti bersyukur. Karena menikmati hasil pekerjaan atau berkat yang Allah berikan itu dengan bersyukur saudara. Saudara, ketika Anda menerima berkat dari Tuhan, entah itu mungkin dari hasil pekerjaan atau dari siapapun yang namanya berkat Tuhan, ketika diterima, ucapkanlah syukur. Ya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bersyukur. Hanya ini lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terkadang kita itu kurang mengucap syukurnya di sini. Karena apa? Ini lagi. Karena keuangan tidak diatur dengan baik, akhirnya kita itu punya hutang di mana-mana. Gitu kan? Datang berkat 500.000, tiba-tiba ditransfer 500.000. Karena saya punya hutang ke Om A, ya udahlah bayar ke sono. Habis. Gitu kan? Datang lagi berkat tiba-tiba ke mana? Oh Bapak Ibu saya sudah transfer ya 300.000. Oh iya puji Tuhan. Tapi ingat, saya juga ada utang ke Tante A, bayar lagi ke sono. Jadi berkat itu datang lewat. Nggak pernah ada saudara. Padahal kan sesuatu itu kalau datang kan 500, 300, sudah 800 saudara. Udah masuk di rekening tabungan kita. Tapi karena keuangan kita tidak dikelola dengan baik, karena jiwa yang konsumtif, ya, yang kalau lihat martabak itu enak banget, dorongannya langsung aja. Padahal 2 hari lalu baru makan martabak. Itu kan langsung beli lagi begitu ya. Kita tidak bisa menahan
nafsu. Amsal bilang kalau nafsumu gede, ya, taruh pisau di leher, ya. Itu maksudnya apa? Jadi kita harus menahan, saudara, nahan. 2 hari lalu baru makan martabak, lihat martabak udah. Apalagi martabak pecenongan, ya. Oh itu. Ya, ini harus diatur Bapak Ibu. Kalau enggak, kita istilahnya gali lubang tutup lubang di sini. Pasti, saudara. Pasti. Nah ini kan bahaya, saudara, dalam hidup kita. Akhirnya kan kita itu kalau datang ke gereja cemberut mulu, ya. Lihat shalom, datar mukanya gitu kan. Kenapa? Bahkan mungkin di dalam gereja pikirnya, aduh, ntar lagi tagihan kayaknya udah datang ini. Besok cicilan, ya, saudara. Sehingga saudara yang bikin jantung ini berdetak, saudara. Ya, apa itu? Tagihan. Karena jatuh tempo. Udah jatuh tempo, jadi bukan karena kita takut atau penyakit jantung. Tapi karena jatuh tempo udah makin mendekat. Uangnya nggak tahu di mana. Nah ini saudara. Ini kan saudara, saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi saya itu berbicara. Saya mengerti benar hal itu saudara. Tapi kita harus belajar. Harus belajar saudara. Kita tidak bisa diam di dalam satu keadaan yang seperti ini. Gak bisa. Harus keluar saudara. Hal yang kedua. Apa hubungannya mengelola pekerjaan dengan menjaga kesucian? Ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau sukai, yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Hidup dalam kesucian. Saudara, Mazmur 128 itu rahasia, saudara. Ayat 1 sampai 6, bagaimana rumah tangga, keluarga, berkat Tuhan itu diberikan. Maka di dalam ketika menjaga kesucian, di situ ada berkat Tuhan. Ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ada berkat Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam 128 ayat 2. Berbahagia dan baik keadaanmu. Saudara, di dalam menjaga kesucian rumah tangga itu selalu akan baik keadaan kita kalau kita menjaga kesucian rumah tangga kita. Ya. Laki-laki hidup takut akan Tuhan. Istri harus hidup takut akan Tuhan. Di situ awal sumber berkat Tuhan akan berikan. Tuhan akan curahkan. Jangan berantem melulu setiap hari hanya karena masalah uang. Memang ada orang bilang uang bukan segala-galanya. Betul? Tapi segala-galanya butuh uang. Uang tidak dibawa mati. Betul? Tapi setengah mati kalau nggak ada uang. Ya? Betul nggak? Ya? Betul. Jadi kita nggak usah munafik lah. Saya pikir hamba Tuhan juga nggak butuh uang. Harapin doa melulu. Ya? Ya Bu Evi? Doa, pasti doa. Oh tiba-tiba doa, amin, uang udah ada di depan. Nggak mungkin saudara. Perut lapar, doa. Orang butuh aqua kok dikasih cap tikus ya Pak Ferry ya. Saudara, kita itu harus realistis dalam hidup kita ini. Kita memang butuh semua saudara. Ya. Karena itu kita harus menjaga hubungan satu dengan yang lain. Khusus ya suami istri ya. Harus menjaga kesucian.
Gak usah lagi yang udah menikah lihat-lihat perempuan lain, gak usah. Ya. Lihat-lihat maksudnya itu mau gitu ya. Kalau lihat ya lihat juga boleh ya. Mau. Perempuan juga begitu. Kalau sudah punya suami udah sama suami aja. Bagaimana mau diberkati? Ya. Kalau mata masih jelalatan sama yang lain. Saya harus angkat tangan yang selingkuh di sini. Hah? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Tuhan tahu loh. Jangan sampai selesai ini langsung nggak ada Bu Evi. Tolong doain saya Bu. Kayaknya saya selingkuh Bu. Hati-hati, hati-hati. Tuhan tahu. Sama-sama bilang, Tuhan tahu. Puji Tuhan. Hal yang berikut, bagaimana kita mengelola pekerjaan yang baik. Yang terakhir, yaitu bekerja keras selagi masih ada kesempatan. Ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia, orang mati kemana engkau pergi. Ya, bekerja keras selagi masih ada kesempatan. Saudara, kita nggak tahu ya, keadaan-keadaan dunia ini kita nggak tahu. Di dalam Yohanes 9 ayat 14 di situ dikatakan begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Kata malam itu maksudnya kematian. Kematian itu bukan secara jasmani, tetapi itu suatu keadaan. Artinya begini, ada saatnya di mana kita itu bisa jatuh dalam dosa. Bisa. Ada saat di mana kondisi bisa berubah. Ya. Ada saatnya di mana kita itu ada dalam posisi yang lemah, saudara. Di mana itu menjadi satu kesempatan bagi iblis, di mana ada celah yang bisa dia masuk, saudara. Karena itu kita harus waspada di sini. Jadi selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan, kita harus bekerja. Saya ingat satu kata-kata dari seorang Bob Sadino. Dia bilang begini, Bapak Ibu. Ada 6 dokter terbaik. Yang pertama, keluarga. Ini dokter paling baik, saudara. Keluarga. Keluarga itu dokter terbaik, saudara. Yang kedua, istirahat. Ya. Jangan kerja terus. Ya, badan ini butuh istirahat. Tuhan aja istirahat, saudara ya. Yang ketiga, dokter terbaik, olahraga. Nah, ada yang olahraga di sini? Olahraga ya, Bapak Ibu. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Nah ini yang perlu kita klarifikasi. Makan makanan yang sehat ini yang seperti apa, saudara? Sayuran, telur, ikan, daging. Ya. Pokoknya makan yang sehat aja gitu ya. Bapak Ibu udah tahu. Itu keempat. Dokter yang terbaik kelima itu teman. Dan yang terakhir itu tertawa atau bahagia.
Kalau kita punya keluarga, kita punya istirahat yang baik, kita berolahraga, makan yang sehat, kita punya teman, kita bisa bahagia, kita bisa tertawa. Wah, itu sesuatu hal yang bahagia, saudara. Satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bekerja, ya bekerjalah. Kalau Tuhan masih berikan pekerjaan, bekerjalah. Ya, bekerjalah dengan baik. Bahkan bekerjalah dengan benar, saudara. Ya, kan itu yang memang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga kita itu bisa mengatur segala sesuatu, masuk dan yang keluar itu kita bisa atur dengan baik. Sehingga kita itu akan menjadi keluarga yang berbahagia, saudara. Berbahagia itu bukan bergantung pada rumah gede, ya, mobil banyak, atau mobil apa, harta banyak. Bukan, saudara. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mampu bersyukur dan menikmati apa yang dia miliki. Itu orang yang berbahagia. Jadi ketika kita punya ini, ya udah, kita nikmati. Kita itu orang yang berbahagia. Kalau kita nggak punya, terus menginginkan yang lain, kita stres. Pasti stres. Karena kita nggak mampu untuk mencapai level itu. Untuk sekarang kita nggak punya, mungkin besok atau kapan kita nggak tahu bagaimana Tuhan. Tapi kalau kita memikirkan hal yang bukan kita punya, kita stres, Bu Novi. Kita itu bersyukur dengan apa yang kita punya, maka kita itu berbahagia. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Bahwa hidup kami Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jalan di mana Tuhan mendatangkan berkat dan rezeki bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu ini Bapa dalam nama Yesus. Hingga berkat-berkat Tuhan itu Tuhan curahkan melalui kerja keras mereka, usaha mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati, amin saudara. Amin. Ya, jadi kalau nanti pulang listrik bunyi-bunyi, ingat khotbah Bapak Pendeta ya saudara ya. Haleluya. Hari ini kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Untuk boleh bangkit berdiri, kita akan menyambut bersama-sama. Ada? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, selamat datang beribadah di TCC. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Ada amplop di kursi saudara. Boleh dipersiapkan. Ini persembahan Bapak Ibu, bukan kolektor ya. Persembahan itu artinya kalau buka dompet ambil yang paling menyakitkan, itu persembahan ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Saudara siap, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang begitu luar biasa, mengingatkan kami untuk kami menjadi pengelola yang baik. Bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Tuhan, kiranya kami memberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Bukan karena kami mampu, tapi karena kami tahu bahwa ini semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih.
Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Lucia Alfiana dan Pastor Budi. Mari perisapkan hati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Mari para wanita, kita ikuti ibadah Women in God, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Ibadah pertama yang luar biasa, Engkau melawat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Engkau datangi satu persatu Tuhan, Engkau menasehati kami, bahkan Engkau berjanji buat kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Keadaan dunia, bahkan mungkin masa depan yang kami tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Mazmur 91, biar itu menjadi bagian kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami iman yang kuat ya Tuhan, karena dunia tidak akan semakin membaik, karena kami di dunia ini Engkau berfirman kami adalah pendatang. Di dunia ini hanya sementara Tuhan, tempat kami kekal, kami bersama dengan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami bertahan Tuhan, sampai Kau datang kedua kali dan menjemput kami semua. Di mana Engkau berada, di situ pun kami berada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang lemah sudah Engkau kuatkan ya Tuhan. Bahkan yang putus asa Engkau hibur ya Tuhan. Dan saat ini punya pergumulan Tuhan, Engkau berjanji Kau akan membuka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau untuk bulan ini Tuhan Engkau sedang berbicara tentang keuangan ya Tuhan. Bagaimana kami harus mengelola Tuhan, keuangan Tuhan yang Kau percayakan buat kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah mengelola uang Tuhan, dan kami tidak bisa memuliakan Engkau dengan harta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengampuni kami, dan Tuhan akan memberkati kami kalau kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan keadaan kami Tuhan. Dan
hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang luar biasa yang sudah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Pak Steve ya Tuhan. Terima kasih, kalau bukan Roh Kudus, hamba-Mu tidak akan sanggup untuk menyampaikan apa yang Kau inginkan Tuhan. Tapi karena Roh Kudus bekerja, hamba-Mu berani menyampaikan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Biar hamba-Mu ini Kau akan pakai ibadah kedua lagi Tuhan, Pak Steve Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu bersama keluarganya Tuhan, Bu Esther dan kedua anaknya Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu Tuhan selalu rohnya menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Harus bayar harga dari Tangerang ke TCC untuk melayani Tuhan. Karena ada tertulis dalam firman-Mu jeripaya Pak Steve dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk Gembala TCC Pak Daniel Suprianto Tuhan. Kami mengucap syukur punya gembala yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Keamanan terjadi buat Pak Daniel Tuhan. Kemana saja dia pergi Tuhan, Tuhan sertai Tuhan. Biar melalui hidup hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati istrinya Bu Vera juga ketiga anaknya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, lindungi mereka semua anak-anaknya Tuhan. Lindungi, jauhkan dari setiap sakit penyakit ya Tuhan. Juga Ibu Vera Tuhan yang saat ini tidak bersama dengan kami, saat ini ada di Malaysia Tuhan. Nemani Oma Tuhan dalam pengobatan di sana. Kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi buat Oma dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja melalui dokter yang ada di sana Tuhan, agar Oma di dalam proses untuk rawat di sana Tuhan. Tuhan bekerja Tuhan, biar Oma sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya mujizat terjadi buat Oma dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, berikan kekuatan buat Pak Daniel Tuhan. Biar hamba-Mu yakin bahwa akan ada mujizat terjadi buat Oma dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa buat kami hamba-hamba Tuhan semua yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati kami, keluarga kami Tuhan. Bu Evi hamba-Mu sendiri Tuhan. Pak Budi, Pak Esra Tuhan, dimanapun Tuhan Kau dah ini berada Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Lindungi kami semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas mimbar. Imam musik Tuhan, WL Singer Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa muda mereka Tuhan. Tuhan yang akan memberkati Tuhan. Urapi mereka lebih lagi Tuhan. Ibadah kedua Tuhan, lawatan Allah Tuhan semakin terus bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat jemaat yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di sisi ini Tuhan. Pergumulan apa saja Tuhan, kami percaya Tuhan mereka sudah bawa ke hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan jemaat di sisi Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini dalam keluarga Tuhan ada pergumulan permasalahan, kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap keluarga jemaat di sisi Tuhan untuk membuka jalan Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan, Tuhan buka oh Tuhan ladang pekerjaan buat jemaat di sisi untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan yang mereka dapatkan Tuhan. Buat anak-anak muda juga Tuhan yang sedang berdoa buat pasangan hidup, agar Tuhan yang sendiri akan pertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Buat setiap jemaat anak-anak muda di sisi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mencoba berdoa buat Jakarta Tuhan, berkati kota kami Jakarta Tuhan. Biar melalui kota kami ini Tuhan, Tuhan bekerja melalui pemimpin kami Pak Anies Tuhan, yang Tuhan saat ini memimpin kota Jakarta. Berikan hikmat Tuhan, biar apa yang hamba-Mu, anak-Mu kerjakan buat Jakarta ini Tuhan. Biar Jakarta aman, terlindung daripada-Mu Tuhan. Indonesia, berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan Tuhan, kesehatan buat presiden kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, biar melalui Pak Jokowi Tuhan, Indonesia Tuhan boleh dibawa Tuhan Yesus menjadi Indonesia yang akan berubah Tuhan ke depan ini Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau BBM naik Tuhan, kami percaya keputusan ini diambil oleh pemerintah itu berasal dari Engkau Tuhan. Biar kami semua rakyat Indonesia mengucap syukur Tuhan. Pasti Tuhan memampukan kami Tuhan ke depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan, berdoa buat yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan, kesehatan Tuhan. Bahkan hadiah yang Tuhan berikan buat yang berulang tahun, yang itu berasal daripada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sebelum berpisah satu sama lain Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia,
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.